Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gabu di episode ke-41. Di episode sebelumnya diceritakan Lakia yang akhirnya menemukan tekad baru setelah ia tersadar dengan pesan terakhir Dente. Dengan bantuan Gochizo baru dari Shoma, akhirnya Lakia mendapat upgrade form terbaru Fram dan berhasil menggunakannya untuk menghabisi Glota yang diduga merupakan pembunuh Komeru. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari di istana Boka, Nielf memberitahu Jeep bahwa Glota telah dihabisi oleh Granut Hunter. Dan hal itu sontak membuat Jeep kembali terpukul setelah sebelumnya Langgo juga dinyatakan tewas. Nielf pun sebenarnya sudah menduga hal itu akan terjadi, mengingat kekuatan Glota masih jauh berada di bawah Langgo. Tak lama kemudian Boka muncul dan ternyata kedatangan mereka ke sana adalah permintaan dari Presiden Granut itu. Di sana Boka mengajak mereka berdiskusi terkait strategi baru yang akan digunakan dalam mengumpulkan bahan Dark Snake yang tak lain adalah manusia. Boka merasa strategi yang mereka gunakan selama ini terlalu bertele-tele dan tidak efektif. Maka dari itu ia memiliki ide untuk menjadikan dunia manusia sebagai tempat produksi Dark Snake. Yang berarti ia berencana untuk menguasai dunia agar mereka dapat dengan mudah mendapatkan manusia tanpa harus menculik mereka lagi. Meski idenya bagus, namun Nielf merasa hal itu akan mustahil dilakukan selama para Granut Hunter masih hidup. Dan untuk itu Boka ternyata juga sudah menyiapkan rencana di mana ia meminta Nielf memodifikasi sebuah mayat Granut yang memiliki kemampuan hipnotis. Sementara di tempat berbeda seperti biasa, Soma terlihat sedang membeli cemilan di kedai langganannya. Diketahui bahwa ternyata adik dari Pak Masaru juga sangat menyukai cemilan seperti Soma. Sepulang Soma berbelanja di sana, ia tak sengaja melihat beberapa warga yang bertingkah aneh karena mereka selalu mengulang gerakan yang sama secara berulang kali. Dan secara tak sengaja juga ia melihat sosok berjubah hitam mengintip lalu pergi dari tempat itu. Sepulangnya ke Happy Pear, Soma menceritakan kejadian itu kepada Sachika. Dan ternyata Sachika pun juga melihat beberapa orang di kota yang bertingkah seperti itu. Karena mencurigakan, maka Soma berencana untuk menyelidikinya. Di tempat berbeda, Hanto masih berusaha menyelidiki terkait keluarga Soma. Dan kali ini ia mengunjungi kediaman Inoue Masaru, namun sayangnya pria itu tak ada di tempat. Meski begitu, beruntungnya tetangganya mau memberitahu alamat toko Masaru. Sedangkan di tempat lain, Lakia merasa sepi karena para Granut Stomat sudah beberapa hari tak muncul. Namun di sisi lain ia merasa wajar sebab pemimpin mereka yaitu Glota dan Langgo telah dikalahkan. Di tempat yang sama ia melihat seorang pria bertingkah aneh yaitu ingin memakan batu. Namun ia ragu pria itu adalah Granut. Sehingga ia meminta Soma membantunya memeriksa perut pria itu. Setelah menyadari pria itu ternyata memang bukan Granut, Soma, Sachika, dan Lakia lantas membawanya ke rumah sakit karena mereka menyadari gigi pria itu telah terluka. Dari kejadian itu mereka sadar kondisi aneh yang dialami warga ternyata masih berlanjut dan menyerang lebih banyak orang. Di tempat lain akhirnya terungkap sosok berjubah yang membuat orang bertingkah aneh menggunakan senjata bake Magnum ternyata adalah manusia yang telah dimodifikasi Nielf menggunakan tubuh Granut yang diberi Boka sebelumnya. Diketahui bahwa Granut berkemampuan unik itu dulunya adalah saingan Boka yang dibunuh dan jasadnya sengaja disimpan oleh Boka. Kini ia berencana menggunakan kemampuannya itu untuk menghipnotis semua manusia agar mereka tak perlu repot-repot lagi menculik untuk menjadikannya Dark Snake. Sementara tak berselang lama akhirnya Hanto sampai di toko Hidamari. Di sana Hanto tak menyangka bahwa Inoue Masaru yang ia cari ternyata adalah pria pemilik kedai cemilan yang sebelumnya dikenalkan oleh Shoma padanya. Setelah berkenalan, Hanto akhirnya menjelaskan tujuannya ke sana kepada Masaru bahwa ia ingin bertanya terkait anggota keluarganya yang menghilang 20 tahun yang lalu. Mengetahui hal itu, Masaru pun langsung memberitahukan bahwa adiknya sudah menghilang 20 tahun yang lalu yang bernama Inoue Michiru. Dan hal itu langsung mengingatkan Hanto kepada nama ibu Shoma. Sementara itu Sachika yang tak mau tinggal diam membantu Shoma menyelidiki kasus aneh yang menimpa orang-orang di kota melalui sosial media. Dan dari postingan netizen ternyata memang sudah banyak orang yang menjadi korban. Kejadian terakhir yang terpantau pun berada di daerah Moriocho dan di setiap kejadian juga terpantau orang berjubah yang diduga sebagai pelakunya. Untuk mencegah lebih banyak korban, akhirnya Shoma dan Lakia pergi ke lokasi itu. Sedangkan di tempat sebelumnya, Masaru memberitahu foto Michiru yang ternyata memanglah ibu dari Shoma yang ternyata merupakan adiknya yang menghilang sewaktu ia pergi ke kampus.
Dan ketika Hanto mendengar bahwa Michiru sangat menyukai makanan manis, lantas memperkuat dugaannya bahwa pria itu kemungkinan adalah paman dari Shoma. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Soma menelpon dan memberitahu terkait kejadian yang sedang ia dan Lakia selidiki. Sehingga Hanto terpaksa harus menyudahi interview itu dan pergi menyusul Soma setelah ia memotret foto yang ditunjukkan Masaru sebelumnya. Di perjalanan, Hanto pun sempat ingin memberitahu hal itu pada Shoma. Namun karena pertimbangan mereka sudah saling kenal, maka Hanto akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan informasi itu terlebih dahulu darinya. Di kediamannya, lagi-lagi Jeep merasa bersalah atas kematian kedua kakaknya. Namun di sana Lisel pun kembali menyemangati Jeep dan menenangkannya bahwa semua itu bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan kedua kakaknya sendiri. Tak berselang lama, Soma dan Lakia akhirnya berhasil memergoki aksi pria berjubah. Dan ketika mereka mengejarnya, beruntungnya Hanto yang juga tiba berhasil menghentikan langkah serta mengungkap identitasnya yang ternyata adalah mayat Suga yang sudah dimodifikasi dengan granut oleh Nielf. Selain sudah menggabungkannya dengan granut, ternyata Nielf juga menanamkan bit tergabu ke tubuh pria itu. Dengan begitu, kini ia akan menggunakan Suga sebagai bonekanya. Menyadari tindakan Nielf sangat kejam, Soma, Hanto, dan Lakia pun Henshin Kojut final form mereka masing-masing untuk menghentikan tindakan Nielf. Sementara Nielf yang juga tak mau tinggal diam lantas memasangkan Gochizo Marble Break Koki ke bit tergabu, dan hal itu membuat Suga Henshin Kojut Kamen Rider Bake Marble Break Koki form. Di tengah pertarungan mereka, Hanto sadar bahwa kekuatan Rider itu ternyata juga sudah diperkuat. Ketika Valen lengah, Suga pun memisahkan ia dari kedua rekannya dan lantas menembaknya untuk menanamkan sugesti ke alam bawah sadar Hanto agar ia mengkhianati kedua rekannya. Awalnya Valen pun masih sempat mempertahankan kesadarannya dan melawan. Namun setelah ditembak beberapa kali, akhirnya ia mulai terhipnotis dan berusaha menyerang Gabu dan juga Fram. Dari kejadian itu, Gabu akhirnya sadar bahwa kini Hanto sudah terhipnotis, dan karena kejadian itu juga Nielf dan Suga berhasil kabur dari sana. Lalu episode 41 pun selesai. Di preview episode selanjutnya, Langgo mulai menyadari sepak terjang Nielf. Sementara Hanto juga berusaha melawan pengaruh bisikan jahat dalam dirinya. Sementara Soma akhirnya memulai pertarungan dengan Nielf yang sudah berubah ke wujud full granutnya. Demikian lalu cerita Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.